Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Wa rahmanul qudusul ba'idul muqtadir qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat hadir di tempat di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkat dan rahmat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah dan terlimpah keharibaan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Yang sama kita hormati Habibun al-Mahbub Al-Habib Saleh Segaf. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur. Habibun al-Mahbub Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Habsyi pun sama, kita doakan mudah-mudahan beliau sehat afiat panjang umur, selalu dapat membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru saya Mukarram Muhtaram Bapak Ustadz Sinur Habib. Alhamdulillah saya kecil ngaji dengan beliau dari mulai Al-Quran. Itu beliau guru saya yang jadi ketua DKM masjid ini. Saya minta doa mudah-mudahan guru saya sehat afiat panjang umur. Ini kalau saya sebutin Ustadz Kiai kelamaan, mungkin saya mau enjoy aja. Yang bikin puyeng kan jamaah nih. Muka udah pada ketekuk, kaki udah pada bergerak, yang repot nasi jadi rengginang. Nah, mau panjang mau pendek? Pendek, berarti kita baca Fatihah kelar. Habib tadi udah nyampein luar biasa tuh Pak. Ini kita nih umat Islam bisa kumpul begini karena dapat faktor kewamutunya bi arbaati asya. Ini dunia, kampung, negara bisa kokoh dan kuat karena ada 4 elemen, 4 faktor. Yang pertama bil ilmil ulama. Ini dunia, ini kampung bisa aman, nyaman karena ada Habib. Kampung ini nyaman karena ada ulama. Maka bagaimana supaya negara ini runtuh, negara ini kacau balau? Diaduklah ulama dengan habaib. Saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama. Yahudi Nasrani paham betul kalau orang sudah ikut Habib, sudah ikut ulama, darahnya yang merah bisa dilihat dengan secara nyata, akan mengatakan darah saya rela dan ikhlas untuk bela agama. Yahudi Nasrani nggak bakal bisa nyerang Islam dengan senjata, gak. Amerika nggak mampu lawan Indonesia, nggak. Kenapa? Orang Indonesia apa sedaglok-dagloknya orang Indonesia nih, sedaglok-dagloknya, tahu daglok? Sesingit-singitnya itu kalau diajak perang antar keyakinan itu habis fly to the sky, habis ngeboat. Itu diajak perang takbirnya kenceng bang, kenceng. Kalau yang menolakkan Allahu Akbar, kalau yang habis ngeboat Allahu Akbar. Jadi ini nih kita diaduk ya Bib, mohon maaf, diaduk nih. Yang ngomong sekarang benci sama Habaib bukan orang biasa, kelasnya tinggi lagi. Model kayak kita kan bingung siapa yang gak ikutin. Ini dunia bisa kokoh kalau ada ilmu ulama. Maka kalau ngelawan Indonesia, Yahudi Nasrani nggak berani dia. Orang Indonesia tuh hebat-hebat. Tong sama seng di sayur. Oh itu tong seng ya. Atom dikunyah. Nggak ada yang berani lawan Indonesia. Bil ilmil ulama, maka dengan ilmu ulama. Nah ini kalau bahasa kiai kita nih, ulama kiai ini kan kalau bahasa orang Jawa itu macam-macam jenisnya Pak. Ada kiai nandur, ya, ada kiai catur, ada kiai sembur. Yang 4 bahaya nih, kiai ngawur. Kalau kiai nandur, nah ini yang ngajar ngaji nih di majelis masjid Habib Soleh. Ini Habib Saban malam. Ini beliau benteng umat. Kalau penceramah Habib ya namanya penceramah,
Jangan katanya si Diatari nggak, Covid aja kemarin kagak laku, kagak ada yang ngundang, ada terima DP doang. Ceramah kagak, bini bunting, nggak kemana-mana. Itu Kiai Nandur nih penting nih di majlis-majlis taklim. Ini kalau nggak ada yang ngajarin nih, kayak kemarin kan ada tuh hari guru ya kan? Itu yang dikasih kan yang guru-guru punya merek, yang ngaji lekar kagak ada yang ngasih kembang pisan. Wasinur kemarin ada yang ngasih kembang nggak? Sekalinya ada kembang tihong. Ada yang kedua Kiai Catur nih, ada orang beda persepsi soal mindset pemikiran saja. Ada bilang ulama jangan main politik, yes. Ada ulama masuk juga politik. Kalau semua orang yang tidak paham akan politik, produk hukum, undang-undang bisa lahir kalau nggak ada orang di dalam, ini yang bahaya. Cuman orang kalau udah main politik ini yang bahaya. Biar kata kiai banget, remuk udah, remuk. Makanya kadang-kadang kalau kita belajar tuh Kiai Catur, ini kadang-kadang udah meleset semuanya nih. Bukan berarti nggak bisa, cuman kadar kekuatan imannya kuat nggak nih Kiai Catur. Nah yang ketiga Kiai Sembur, tukang doain nih, pileg, pilpres sama pilkada laku nih. Iya, mohon maaf Kiai, hitung saya kira-kira jadi apa enggak. Yang nanya goblok, yang ditanya pinter, lan kelar, lu jadi, empat-empatnya jadi, menjadi bau. Itu Kiai Sembur. Nah yang keempat Kiai Ngelantur, ngajar kagak, main politik kagak, nyembur ngocek deh ke burung kayak orang burung beo. Lu tahu nggak gua siapa? Ini Kiai Ngelantur nih, kemana aja sambatan ini udah bareng mejin, susah nih Kiai. Nah yang kedua bil adil umaro, ini kita bisa kokoh begini karena adanya keadilan umaro, pemerintah. Kalau pemerintah udah lurus, udah enak Pak, makmum mengikut aja. Pemimpin ini diledek kan gara-gara pemimpinnya kacau. Kalau pemimpin bener maka gak bakal diledek. Coba dagiran baca Fatihah imam. Emang imam pernah ngasih kode begini, jamaah sekalian kalau saya walad dolin hitungan ketiga jamaah amin, pernah nggak? Ya kali begitu, itu kan berbalik tuh. Ntar tangan saya ke atas ya, asal ketiga udah aminnya bareng, kan kagak. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa yang nyuruh amin? Enggak ada yang nyuruh. Emang kalau imam itu ada 1, 2, 3 amin? Enggak kan? Enggak. Imam itu kalau sudah waladolin sepakat amin, nggak bakalan ada yang merengkal kata orang Betawi. Jalan udah, nungging bangun ruku. Kenapa? Kalau imamnya adil. Yang ketiga bisyakhawatil agniya, ini acara bisa begini Pak, kalau nggak ada duitnya kempes. Udah coba dah ya, kali ustadz mah ceramah Bib ya, jangan dipikirin Bib ya. Iya penceramah nggak doyan amplop, enggak. Jangan pakai nerusin dong. Ini jangan bikin jatuh harkat martabat penceramah dong. Jadi isinya disebut, sayanya nggak perlu isi, nggak pakai amplop nggak, yang penting ada isinya. Apa? Ini bikhasyawatil aghnia, dengan kedermawanan orang-orang yang kaya. Nah bu, ya mati kali mudah, kagak ada suaranya pisan. Bu, resep sama laki yang tangannya enteng apa pelit? Jawab tangannya enteng, gue digaplokin. Orang pelit Pak ya, jangan KTC nih. Orang pelit, orang udah pelit susah kan, ada pelit sama orang, ada pelit sama diri sendiri nih. Macam-macam orang pelit. Ada yang pelit sama orang, dia sama orang kagak pernah bagi. Tapi kalau orang pelit sama diri sendiri nih, dia pelit sama dirinya, dakinya dibagi kagak mau. Ya daki dicongkel nih, gue bagi daki, enggak boleh, jangan, daki mahal. Orang pelit nih. Ini bisyakhatil agniya, orang kaya ini kalau model kayak begini, maulid ini beres semuanya peran orang kaya. Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu kan sahabat Rasulullah paling kaya. Lagi ngumpul begini Rasul cerita, nanti yang masuk surga belakangan orang kaya. Wah bingung Sayyidina Abdurrahman. Ya Rasul emang benar, paling belakangan orang kaya masuk surga. Kenapa? 2 pertanyaan, kau dapatkan dari mana, kau belanjakan kemana? Nah kalau orang belangsak malah susah. Dapat dari mana? Ya elah boro-boro.
Belanjaan kemana? Orang katanya udah ampas mulu, kagak bisa. Rupa-rupanya takut Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Bukan nakut-nakutin Nabi, bukan. Ada yang pernah ke bandara kan? Kalau ke bandara kita mau umroh haji itu kan, yang paling cepat kalau kopernya dikit, yang kedua isinya enteng, X-ray, oh udah lolos, nggak bawa cairan, betul. Tapi kalau yang bawa gembolannya banyak nih paling belakang. Kenapa? Bawaannya banyak, sama orang kaya. Dengerin orang kaya nih. Ditanyanya bebelit-belit. Oh rupa-rupanya takut Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dia pulang ngomong, kalau begini caranya saya mendingan miskin. Datang paceklik ke Madinah, korma busuk semua, nggak laku. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ini lempengan gua miskin di sini gua nih. Lo bayangin Pak, orang minta miskin nyari lempengan, lagi kita nyari kaya apa gak nemu-nemu. Borong semua tuh, saudara penduduk Madinah nggak usah khawatir. Ini korma saya yang borong. Kalau korma harga normal sekilo 500.000, korma busuk 1 juta. Boy penduduk Madinah girang dong. Dia borong semua beli. Kata Sayyidina Abdurrahman bin Auf, alhamdulillah ya Allah, miskin juga saya. Kan gila udah begitu. Kelar nggak lama dari Mesir datang pengumuman kepada penduduk Madinah yang punya korma busuk, hubungin saya. Karena Mesir sedang membutuhkan korma busuk. Maka dari itu saya sampaikan, siapa yang punya korma busuk, hubungin saya. Bapak mohon maaf, di Madinah korma busuk udah diborong sama Abdurrahman bin Auf. Enggak ada lagi korma busuk. Siapa yang punya? Mana rumah Abdurrahman bin Auf? Datang. Bisa, saya mau beli korma busuk. Saudara beli berapa? 1 juta. Saya beli 2 juta sekilo. Nah, kaya lagi. Emang urat kaya. Kagak pakai berenggat kata orang Betawi, kagak pakai jalan, urat kaya. Lah kita pengos-ngosan. Nah, enggak, jangan ngomong miskin. Ini maka kalau kita ngomong soal rezeki mah jangan suka pada sirik. Ya, kita ngeliat kiai, wah kiai romannya nggak ngapa-ngapain, duitnya ada aja, jangan pakai sirik. Enak banget jadi ustadz ya, ada pisang, ada apel, jangan pakai sirik. Coba pindah lu ke depan. Kalau nggak pada keringetan lo. Suruh baca doa juga robana nggak ketemu-temu. Nih orang kaya. Yang keempat, bid'awatil fuqara. Ini penting nih, doanya orang fakir. Jangan macam-macam nih, kalau nggak ada doa orang fakir ini negara hancur ini. Makanya orang punya ilmu didoain orang fakir bahaya. Pemimpin didoain orang fakir bahaya. Orang kaya didoain orang fakir bahaya. Sekarang saya tanya nih, doa yang makbul, doa yang kenceng itu doa orang fakir. Saya tanya sama jamaah, mau jadi yang nomor berapa? Nomor 4 cakep kan nih? Cuman modal bacot doang nih, modal mulut doang insya Allah. Nah tapi malam hari ini Habib dan Rangin tadi jelasin, kita rangkum, kita ambil. Bicara tentang Nabi tidak cukup di majelis ini, tapi hadir ke majelis taklim, itu yang paling top. Ini Islam yang luar biasa Pak. Di Indonesia doang begini. Kalau ngaji kan segini di masjid ini Bib ya, segini Bib ya, wah lebih Bib. Tapi emang itu di Indonesia Pak, pengajian dikit, sembahyang berjamaah dikit, tahlil banyak. Emang begitu. Biarin, siapa tahu pas pulang tahlil dapat hidayah. Enggak dapat hidayah juga, mati aja udah. Lah sekarang nih kita di Indonesia lucunya apa? Dan itu bukan ironi, bahwa itulah ulama dulu, Habib kita ngajarin begitu, kiai kita. Udah lo jangan bayang belum ada tahlil yang sudah datang tuh. Maka nggak usah aneh, tahlil rajin sembahyang isya belum. Ada yang begitu? Mudah-mudahan kita semua habis maulid ini berkah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.